Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Ulfi Safina Najah di podcastku kali ini. Nah, kali ini kita bakal membahas topik yang sangat menarik, yaitu soal rehabilitasi mangrove. Mangrove itu bukan cuma tanaman, tapi juga bagaimana mangrove itu bisa jadi penyelamat lingkungan. Nah, udah bareng aku ini Bapak Maskur dari Tambak Gojoyo. Selamat datang, Pak. Selamat datang, selamat siang. Selamat siang. Bapak bisa perkenalin diri ke teman-teman? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maskur. Alamat saya Dukuh Tambak Gojoyo, RT 1 RW 12, Desa Wedung, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Di sini nanti saya akan menyampaikan terkait dengan kegiatan atau proses rehabilitasi mangrove yang sudah kami jalankan sejak tahun 2012. 2012. Iya. Udah lama ya, Pak? Lumayan lama. Udah lama. Iya. Saya sudah beristri, sudah mempunyai anak 3, yang satu kakak Ais kelas 3 SMP, terus kakak Sona itu kelas 3 SD, terus yang kecil Dik Bian. Masih kecil-kecil ya, Pak ya? Belum besar. Nah, lanjut. Itu cukup, Mbak? Cukup, Oh Pak. ya, cukup. Nah, Bapak, saya mau tanya ini. Iya. Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud rehabilitasi mangrove itu? Rehabilitasi mangrove, sepanjang yang kami ketahui, intinya itu kita memulihkan mangrove, menumbuhkan mangrove di area-area yang dimana tempat tersebut itu memang dulu tempat tumbuh mangrove. Jadi dulu itu tempat tumbuh mangrove, terus terjadi degradasi. Mangrove itu hilang karena degradasi, karena adanya abrasi atau karena adanya alih fungsi lahan jadi tambak atau apalah itu kegiatan manusia yang mengakibatkan mangrove itu hilang. Terus dari masyarakat, khususnya di kelompok kami itu melaksanakan kegiatan-kegiatan rehabilitasi dengan sistem IMR. IMR itu Ecological Mangrove Rehabilitation. Intinya kita menumbuhkan mangrove secara alami. Terus ada juga proses penanaman yang dimana ketika mangrove itu memang tidak bisa tumbuh secara alami, kita melakukan proses penanaman. Gitu. Benar. Pak, apa sih Pak perbedaan tanaman mangrove sama tanaman yang lain, pohon-pohon yang lain itu? Jadi sepanjang pengetahuan kami, pohon mangrove itu memang pohon yang dikhususkan untuk area pesisir, yang dimana tempat tumbuhnya itu memang bergantung dengan elevasi pasang surut. Jadi ketika pasang surut itu memang tidak bisa mengenai tanaman itu, ya secara otomatis mangrove itu tidak bisa tumbuh secara sehat, bahkan cenderung mati. Terus sepanjang pengetahuan kami juga, perbedaan pohon mangrove dengan pohon yang lain itu memang pohon mangrove itu untuk buahnya tidak bisa dimanfaatkan secara langsung. Seperti buah jambu atau buah-buahan yang lain. Berarti itu kan, mangrove itu ada buahnya ya Pak? Ada. Cuman terkait dengan karbon, penyerap karbon itu, mangrove itu 4-5 kali lebih bisa menyerap karbon dibanding tanaman-tanaman yang lain. Karbon itu apa sih Pak? Karbon itu menyerap karbon, maksudnya polusi udara. Itu udara terpolusi, terus dia diserap oleh pohon mangrove, diolah dijadikan
oksigen. Makanya ketika kita menghirup udara di sekitaran mangrove itu rasanya lebih enteng, bisa meningkatkan saturasi oksigen, biar tidak sesak nafas. Lebih gitu. sehat udaranya gitu Pak? Lebih sehat, bahkan ketika di bawah pohon mangrove itu rasanya lebih sejuk, adem, ya adem daripada pohon-pohon yang lain. Gitu. Apa saja syarat? Setiap kayak tanaman kan butuh kayak perawatan ya Pak. Lah syarat tumbuhnya mangrove yang baik itu kayak apa Pak? Mangrove bisa tumbuh secara baik itu ketika memang di situ cocok dengan tempat tumbuhnya. Yang saya sampaikan di depan tadi, elevasinya, pasang surutnya harus baik. Terus di situ mangrove itu butuh yang namanya sedimen atau lumpur. Lumpur. Ketika tanpa sedimen maka mangrove itu tidak akan tumbuh secara baik. Benar. Terus harus melihat juga potensi degradasi, seperti ini nanti aman tidak dari gelombang, karena kan tidak etis ketika kita melakukan rehabilitasi mangrove di situ memang tidak ada pengawasan atau cara-cara yang dimana di situ nanti ini aman tidak ketika musim kemarau kayak gini belum adanya musim barat mungkin aman, tapi ketika ada musim barat gelombang tinggi maka mangrove itu tidak bisa bertahan ketika masih kecil, bahkan kadangkala yang besar pun tumbang karena adanya gelombang, gara-gara ombak dan tidak ada asupan sedimen atau lumpur yang datang. Seberapa penting sih Pak peran pohon mangrove ya di ekosistem pesisir? Kalau mangrove itu saya menganggapnya itu adalah pilar ekosistem yang ada di pesisir. Pilar ekosistem. Ya, karena tanpa adanya mangrove, nelayan pasti akan kesulitan dalam berkegiatan atau mencari penghasilan di situ. Karena diakui atau tidak, mangrove itu memang tempat berpijahnya biota yang ada di pesisir. Katakanlah kepiting, ya. Kepiting itu ketika bertelur itu memang ke tengah, tapi ketika tanpa adanya mangrove dia tidak akan bertahan karena terus rajungan, terus ikan-ikan yang kecil, udang itu memang mencari makannya itu di area-area sekitaran area pohonnya. Jadi mangrove itu memang sangat penting untuk yang di area pesisir. Di darat pun sekarang penting karena mangrove itu mempunyai peran untuk bisa mencegah intrusi air laut. Maksudnya begini, intrusi air laut itu jadi air asin yang datang ke daratan. Ketika mangrove itu tidak lebat atau di pesisirnya tidak ada mangrove, pasti air asin akan datang ke darat dan itu mengakibatkan sawah itu kalau terkena air asin kan tidak produktif karena nggak bisa. Ya, padi itu kan memang airnya harus tawar. Ya, ketika adanya mangrove bisa mencegah air asin itu datang ke darat dan sebagai penahan pengaman untuk area pemukiman masyarakat yang ada di pesisir, terus pengaman untuk tambak-tambak biar tidak terkena abrasi kayak gitu. Oke. Pak, bisa diceritain nggak gimana tahapan penanaman mangrove dari awal sampai berhasil menjadi kayak tumbuh gitu loh? Yang saya jalankan ketika melakukan rehabilitasi mangrove yang sistem penanaman itu dari awal memang kita harus mencari sumber bibit yang unggul. Jadi sumber bibit mangrove itu diambil dari tanaman yang umurnya itu lebih atau 10 tahun ke atas.
Udah dewasa ya Pak? Bibitnya bibit. dari pohon yang memang umurnya itu lebih dari 10 tahun. Itu bibit unggul. Karena ketika bibit itu diambil dari indukan yang lebih dari 10 tahun, maka bibit itu nanti akan tahan terhadap penyakit. Setelah kita mencari bibit, terus kita melakukan penyortiran bibit itu memang baik atau enggak. Propagul namanya. Kalau untuk yang kita bibit itu namanya propagul. Propagul itu jenis buah Rhizopora. Jadi mangrove itu kan banyak jenisnya, tidak cuma satu. Cuman yang sering dilakukan penanaman di Indonesia khususnya itu rata-rata jenis Rhizopora. Itu terus kita bibitkan pakai polybag seperti tanaman-tanaman yang lain. Setelah tumbuh kita melakukan perawatan. Setelah tumbuh daun 2 atau 4 baru kita melakukan penanaman. Dan penanaman itu sudah saya tekankan di depan tadi, memang harus melihat dari berbagai aspek, pasang surutnya, terus elevasinya, terus aman tidak dari gangguan hama, terus degradasi terkait dengan ombak atau apa ya. Jadi memang terkait berbicara rehabilitasi mangrove itu sekarang ini yang di Kabupaten Demak itu memang agak sulit, karena Demak ini diakui atau tidak, yang di area pesisir itu terjadi land subsiden, penurunan muka tanah. Jadi Demak itu memang tanahnya turun. Jadi makanya mangrove itu kan 70% harus kering. Akarnya harus tidak terkena air, tidak terendam air. Yang 30% terendam air itu baru bagus. Jadi nanti dia tidak stres, terus bisa tumbuh dengan baik. Kata Pak Maskur kan mangrove itu ada banyak macam ya? Iya. Itu emang ada apa aja Pak macamnya? Kalau di tempat saya itu mangrove itu terbagi menjadi 2, sejati dan asosiasi. Sejati dan asosiasi. Jadi asosiasi itu ikutan. Jadi tanaman yang tumbuh ikutan di area-area mangrove. Kalau di tempat kami sejati dan asosiasi itu ada sekitar 28 jenis. Banyak ya Pak? Lumayan banyak. Yang terbanyak itu Avicennia. Avicennia itu di tempat kami ada 2, Avicennia marina atau Avicennia alba. Itu orang lokal menyebutnya api-api ya. Terus nama ilmiahnya tadi. Terus ada Rhizopora. Di Rhizopora itu di kami ada 3, Rhizopora mucronata, apiculata, dan stylosa. Itu orang menyebutnya bakau. Terus ada Burguera. Burguera di kami itu ada 2, Burguera gymnorrhiza sama Burguera cylindrica. Orang-orang menyebutnya itu poda padi. Ya. Terus ada buta-buta, itu Exosaria algaloca. Terus ada Acanthus elesufolius, itu namanya druju, yang biasa orang pengolahan itu dibuat teh druju. Ya, dibuat teh. Terus ada Sonerasia. Sonerasia itu orang menyebutnya itu bidada. Itu yang bisa dibuat untuk sirup. Bisa dibuat sirup ya, bisa dibuat sirup. Terus ada juga Aegiseras corniculatum. Itu batangnya bisa diekstrak untuk obat. Itu orang lokal menyebutnya itu truntum. Ya, truntum. Terus Celocarpus granatum, itu orang-orang menyebutnya apa ya? Saya malah lupa nama lokalnya. Dan banyak jenis-jenis yang lain. Macam-macam ya Pak namanya. Macam-macam. Ya? Namanya angel-angel. Aneh-aneh juga. Ya. Itu beberapa jenis mangrove sejati yang ada di daerah kami. Banyak. Dan ini kami pengayaan jenis. Untuk jenis yang di Kabupaten Demak itu belum ada, saya baru mencoba untuk membibitkan Seroptagal. Itu bibitnya saya ambil di daerah Cilacap. Yeah. Mau rencana budidaya di sini kita Pak? Mau kita tanam di area Demak, cocok atau enggak saya belum tahu. Cuman
berjalannya waktu ini memang tumbuh tapi kurang, saya melihatnya kurang sehat. Karena Chiroptegal itu memang cenderung tempat tumbuhnya itu di daerah yang datarannya itu memang keras, seperti batu padas itu. Nah, kalau Demak itu kan lumpur, aluvial, apa itu? Lumpur yang muda, masih muda. Kayak gitu. Lanjut nih. Media tanam apa sih Pak yang paling cocok buat tanaman mangrove itu? Sepanjang kami mencobanya itu memang ada kekurangan dan ada kelebihan. Jadi saya pernah mencoba itu pakai media kompos. Media kompos itu memang tempat tumbuhnya cepat, berakarnya juga cepat, muncul daunnya juga cepat. Tapi ketika kita tanam di area kita lakukan penanaman, itu biasanya dia harus adaptasi dulu. Biasanya itu kalau yang tidak kuat itu terjadi pengerontokan daun, tapi tumbuh. Itu pakai yang kompos yang tanah merah dicampur sama sekam sama apa itu pupuk kandang itu. Terus saya pernah mencoba juga pakai tanah merah tanpa dicampur sekam. Nah, itu dia berdaunnya cepat, tapi pengakarannya itu cenderung lambat. Karena terus dia harus sistem perawatannya harus melakukan penyiraman secara intens. Itu pun ketika kita tanam di area yang notabene itu airnya asin, itu biasanya adaptasi dulu. Terus saya yang sering mencobanya itu pakai lumpur. Langsung pakai lumpur Pak? Langsung pakai lumpur. Itu cenderung lebih mungkin lambat pertumbuhannya, tapi ketika kita lakukan penanaman dia tanpa adaptasi berarti langsung tumbuh. Bisa. Apalagi ya? Oh, ini Pak. Semua jenis mangrove itu bisa ditanam di semua wilayah pesisir gak sih Pak? Apa ada yang nggak bisa? Jadi saya melihatnya di lapangan itu memang mangrove itu ada vegetasinya. Vegetasi terdepan itu biasanya jenis Avicennia dan Zoneraceae, api-api dan pidada. Yang saya lihat di alam, maksudnya kita kan memang belajar dari alam. Itu Avicennia sama Zoneraceae. Terus setelah itu Rhizopora itu bakau. Setelah bakau itu biasanya Burguera tadi, poda padi, setelah itu baru nipah dan tanaman-tanaman yang seperti buta-buta tadi yang Exosaria argaloca itu. Jadi vegetasinya seperti itu. Vegetasinya itu disesuaikan dengan kondisi alam yang ada. Intinya tanaman mangrove itu bisa tumbuh kembang dengan baik ketika elevasinya itu memang baik, pasang surutnya itu baik. Kalau tidak, pasang surutnya tidak baik, bisa dipastikan tumbuh cuman tingkat pertumbuhannya memang kurang maksimal. Ya Pak. Berapa lama sih Pak waktu yang dibutuhkan dari penanaman sampai mangrove itu bisa tumbuh maksimal? Dari penanaman, kalau yang kita lakukan, karena sistem penanaman mangrove itu kan ada yang langsung dengan propagul. Propagul itu tanpa kita bibit. Jadi dari buahnya langsung kita ambil, langsung kita tanam. Tanam di lumpur. Langsung kita tanam di area penanaman. Ada juga yang kita menggunakan bibit. Jadi mangrove itu kan sistem penanamannya ada propagul. Propagul itu memang langsung dari pohon yang memang sudah layak ditanam, terus kita ambil langsung kita tanam. Ada juga yang sistem dengan bibit. Dengan bibit itu dari pohon kita bibitkan dulu di polybag. Di polybag tumbuh daun 2 atau 4 baru kita tanam. Jadi itu tingkat pertumbuhannya memang beda. Tapi tadi harus elevasi dan apa itu elevasinya atau apa itu yang lainnya harus memang sudah dilihat dengan baik. Ketika
itu memang sudah baik. Mungkin 1 tahun sudah segini. 1 tahun. Itu termasuk cepat apa lama, Pak? Ya, maksimal 1 tahun itu segini. Kalau yang sudah tinggi itu ya berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun. Iya. Nah, ini Pak. Gimana sih Pak cara ngatasin hama waktu penanaman mangrove itu? Kalau rata-rata hama itu kan memang yang di mangrove itu terjadi karena adanya ulat. Ulat. Iya, ulat. Kalau yang memang mangrove yang sudah besar itu biasanya memang ketika dia terserang hama itu daunnya rontok semua. Langsung rontok. Akan tetapi dia tidak mati. Akan tumbuh lagi tunas-tunas yang baru. Nah, kami itu ketika memang untuk mengatasi hama biasanya itu memang daunnya kita rontokkan semua, maksudnya kita ambil. Tujuannya biar apa? Biar tidak menyebar ke yang lain. Ya, ke yang lain, kayak gitu. Tapi kita tidak membunuh, nanti ketika pengakarannya tetap baik, dia pasti akan tumbuh lagi. Ya. Pak, apakah perubahan iklim itu berdampak pada pertumbuhan mangrove? Sangat berdampak. Jadi musim ini kan tidak bisa, karena perubahan iklim yang saya pahami itu kan intinya dari masyarakat itu tidak bisa memprediksi ini nanti mau turun hujan atau panas. Kan tidak seperti dulu. Kalau dulu itu kan kalau musim kemarau ya nggak ada hujan, tapi sekarang ini walaupun musim kemarau masih ada hujan kan gitu. Terus jadi ombak yang ada di laut pun juga tinggi. Intinya perubahan iklim ini sangat berdampak terkait dengan rehabilitasi mangrove. Dan kami menganggapnya perubahan iklim itu bisa teratasi ketika mangrove di dunia ini memang tumbuh seperti dulu. Iya, kan degradasi mangrove yang ada di Indonesia itu kan memang luar biasa, dari pembalakan liar, alih fungsi lahan, terus adanya degradasi terkait dengan adanya abrasi kan di mana-mana. Bahkan saya pernah monitoring. Monitoring itu apa, Pak? Monitoring itu melihat langsung di lapangan. Sepanjang pesisir Kabupaten Demak itu rata-rata terabrasi. Jadi tanahnya itu berkurang. Dan ketika tanah itu berkurang secara otomatis mangrove juga berkurang. Berarti dulu mangrove itu emang banyak ya Pak di pesisir? Luar biasa. Bahkan pesisir dulu memang semuanya mangrove. Semuanya? Iya. Bahkan yang saya dirikan rumah dulunya juga mangrove. Yang untuk Nggojoyo itu memang dulunya mangrove semua karena tanah timbul. Jadi tanah timbul itu memang tanah yang adanya sedimen terus ngumpul di situ terus jadi daratan. Gitu. Nah, budidaya mangrove itu bisa jadi sumber penghasilan nggak sih Pak? Sangat bisa. Iya. Jadi dari kelompok kami itu memang ada kegiatan yang namanya usaha kelompok. Usaha kelompok kami itu diantaranya kan budidaya pembibitan mangrove. Jadi kita membibitkan mangrove, terus ketika ada kegiatan dari luar desa itu biasanya belinya di kami. Nah itu. Terus tambak-tambak yang ada mangrove-nya juga hasilnya beda dengan tambak yang tidak ada mangrove-nya. Terus sekarang ini saya lihatnya. Jadi ketika tambak itu ada mangrove-nya itu memang penghasilannya itu semakin hari semakin naik. Seperti di kami itu di kelompok kami kan ada lokasi yang di situ memang dikhususkan untuk budidaya kepiting. Khusus buat budidaya kepiting. Ya, jadi ketika tambak itu ada mangrove-nya, secara otomatis karena berbicara budidaya itu berbicara manajemen air, secara otomatis pasti tambaknya itu pun jadi baik dan semakin hari untuk penghasilannya semakin meningkat dan meningkat.
Ada nggak sih Pak produk yang emang aslinya itu dibuat dari mangrove? Banyak. Apa Pak itu? Yang pernah kami lakukan di kelompok itu, kami pernah membuat sirup mangrove tadi yang Sirup dari mangrove tadi. Sonerasia atau bidada itu. Terus kami di daerah kami juga yang jenis Avicennia marina itu dibuat urap. Jadi ada ibu-ibu yang nyari buahnya itu terus dimasak, terus direndam untuk menghilangkan pahitnya, terus dikasih gula sama parutan kelapa itu. Wah, enak banget itu. Dan itu katanya itu fungsinya untuk kesehatan itu juga baik. Terus ada juga yang di daerah Bedono itu ada yang buat olahan dari daun, dibuat keripik, daunnya itu dibuat keripik. Terus ada yang jenis lindur itu, burguera itu dibuat tepung. Bisa dibuat tepung Pak? Bisa, dan masih banyak olahan-olahan dari mangrove yang secara langsung. Cuman memang rata-rata itu olahan dari mangrove itu memang rasanya nggak enak. Jadi peminatnya atau pemasarannya itu kurang. Gitu. Tapi bisa. Dan ada jenis yang Rhizopora itu dibuat untuk apa itu? Pewarna alami batik. Pewarna batik Pak? Ya, pewarna batik alami. Itu mahal itu batiknya. Mahal. Iya. Pengen lihat deh. Oh, boleh. Ya Pak. Apakah ada program pemerintah yang mendukung kegiatan kayak budidaya mangrove itu, ada nggak Pak? Oh, banyak. 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 Bahkan nanti di Oktober ini ada program dari Pak Gubernur yang namanya itu Magri Segoro. Magri Segoro itu seluruh Jawa Tengah nanti serentak di bulan Oktober akan menanam 1,5 juta pohon mangrove. 1,5 juta pohon mangrove. Banyak ya. Sangat banyak. Jadi ada program-program yang lain dari CSR juga ada, dari perusahaan, terus dari NGO itu yang juga sekarang ini mereka memang peduli dengan pesisir, karena pesisir itu butuh kita. Iya, untuk memulihkan pesisir. Benar. Khususnya di Kabupaten Demak itu kan lagi terabrasi. Jadi memang peran kita memang bagaimana mangrove itu bisa pulih di sepanjang pesisir Kabupaten Demak. Ya. Sejauh mana sih Pak keterlibatan masyarakat itu dalam budidaya mangrove? Keterlibatan masyarakat sangat intens. Jadi memang kegiatan rehabilitasi mangrove ini kalau mau berjalan dengan baik, memang masyarakat harus terlibat sejak awal dan harus dilibatkan. Harus dilibatkan. Karena biar bisa menumbuhkan rasa memiliki, rasa menjaga, dan bahwasanya memang kita itu butuh mangrove untuk meningkatkan penghasilan, untuk memperbaiki kondisi lingkungan, dan manfaat-manfaat yang lain yang memang didapatkan dari pohon mangrove itu. Gimana sih Pak cara mengedukasi masyarakat itu buat ikut menjaga keberlangsungannya mangrove itu? Jadi yang kami lakukan kelompok dan forum. Jadi kami memang tergabung dalam forum. Teman-teman penggiat lingkungan di sepanjang pesisir Kabupaten Demak itu tergabung di sebuah forum namanya Forum Bintoro Winanoto Segoro. Itu terkait edukasi itu memang kita biasanya pendekatan ke pemerintah desa untuk membuat perdes
Perdes itu apa, Pak? Perdes itu peraturan desa. Peraturan desa. Peraturan desa yang di situ memang mengatur terkait dengan adanya larangan penebangan, terus pembukaan lahan baru untuk tambak, dan larangan-larangan yang terkait dengan mangrove. Terus kami juga sering melakukan kegiatan bersama anak-anak sekolah untuk edukasi mengenalkan ekosistem mangrove sejak dini. Itu jadi dari kecil mereka memang kita kenalkan terkait ekosistem mangrove, biar setelah mereka dewasa itu memang ternyata memang benar ya, mangrove itu memang benar-benar sangat penting untuk masyarakat pesisir khususnya dan umumnya untuk seluruh rakyat di Indonesia Raya. Rakyat Indonesia. Ya, Pak. Apa sih Pak peran anak muda itu dalam pelestarian mangrove? Kalau di kami memang di kelompok itu memang ada beberapa anak muda yang kita rekrut karena jadi kalau anak muda itu kan langkahnya masih lebar. Terus diakui atau tidak, era sekarang ini yang notabene era digital, itu memang kita butuh dokumentasi. Itu yang bisa biasanya kan anak-anak muda. Ya, maksudnya kalau orang tua kayak saya ini kan gaptek terkait dengan media sosial. Itu memang anak muda kita rekrut terkait dengan dokumentasi, biar kegiatan kami itu memang bisa dilihat oleh masyarakat luas. Harapannya ketika kita mengupload kegiatan kita, ada masyarakat lain yang meniru kegiatan kami. Berarti Bapak itu sering buat konten ya? Konten-konten? Lebih ke upload di IG sih. Upload di IG? Ya, IG. Kalau YouTube belum. YouTube belum? Belum. Kenapa Pak belum? Belum apa ya? Mungkin terkait waktu sih. Jadi memang kita lebih ke IG. Ada juga yang di YouTube, cuman belum seinten yang di IG sama di Facebook. Karena saya melihatnya IG sama Facebook itu kan siapa saja bisa lihat, masyarakat luas, tidak orang-orang tertentu. Karena dan di TikTok juga, karena sekarang ini kan orang scroll TikTok kan nggak bisa lepas dari scroll TikTok pokoknya. Itu memang kita upload kegiatan kita di situ. Informasinya lebih cepat ya Pak? Ya, lebih cepat diterima oleh masyarakat luas. Nah, ini Pak, apa harapan Bapak itu terhadap masa depan kawasan mangrove di pesisir? Harapan kami intinya jadi masyarakat pesisir itu bisa kembali seperti dulu. Pesisir itu bisa kembali seperti dulu. Mungkin sulit ya, tapi kalau memang ada kerjasama berbagai stakeholder, pemerintah, masyarakat, NGO, LSM dan sebagainya, mungkin bisa. Jadi intinya ketika mangrove itu, hutan mangrove itu tumbuh dengan baik, maka masyarakat nelayan akan sejahtera. Begitu. Karena kami mempunyai prinsip bumi ini itu bukan warisan dari nenek moyang kita. Bukan warisan ya, bukan Pak? Warisan. Akan tetapi bumi ini itu titipan dari anak cucu kita. Kan tidak etis toh kita memberi warisan yang tidak baik, kan mesake. Bener. Nah, makanya saya inginnya dengan adanya mangrove yang baik, maka bumi akan baik juga. Baik juga. Nah, apa sih Pak yang bisa dilakukan masyarakat umum ya untuk mendukung pelestarian mangrove itu? Intinya jangan melakukan perusakan dengan melakukan penebangan dan melakukan kegiatan-kegiatan yang di situ bisa merusak mangrove itu sendiri.
Terus adanya dukungan dari masyarakat luas untuk kegiatan rehabilitasi mangrove. Gitu. Ada pesan nggak buat pendengar atau pemirsa yang tertarik ingin mulai budidaya mangrove, Pak? Pesan kami, jadi mangrove itu butuh kita dan kita juga butuh mangrove. Saling sama-sama butuh. Iya. Jadi ketika ekosistem mangrove itu baik, maka akan memberi dampak yang luar biasa terhadap kehidupan manusia, terutama terkait dengan kegiatan budidaya dan kegiatan para nelayan yang ada di pesisir. Gitu. Nah, itulah cerita dari Bapak Maskur tentang budidaya mangrove, macam-macam mangrove, juga pengalaman Bapak Maskur itu di dunia permangrovean. Semoga teman-teman terinspirasi dari cerita ini. Demikian podcastku kali ini. Makasih sudah menonton dan terima kasih juga Bapak Maskur telah datang di sini. Sama-sama. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makasih Pak.